Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan NIM 2011-114. Saya di sini ingin mengulas kembali hasil pembelajaran mata kuliah Qawaid Fiqhiyah pada pertemuan kedua dan ketiga. Pada pertemuan kedua itu membahas tentang pengertian Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah terdapat dua pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Nah, yang pertama secara bahasa. Secara bahasa, qawaid fiqhiyah berasal dari kata qawaid dan fiqhi. Qawaid adalah bentuk kata jamak dari kata tunggal qaidah yang artinya dasar, fiqhiyah yang artinya pemahaman. Sedangkan secara istilah, qawaid fiqhiyah adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang sifatnya menyeluruh, yang meliputi setiap bagian-bagiannya, atau juga bisa dikatakan suatu kaidah hukum yang mana kaidah hukum ini bersifat menyeluruh, dapat diterapkan kepada setiap bagian-bagian furu' cabangnya. Selanjutnya, objek kajian qawaid fiqhiyah ini adalah perbuatan mukallaf itu sendiri seperti sholat dan hal-hal lain sebagainya. Dan juga selain dari perbuatan mukallaf, objek kajian qawaid fiqhiyah ini adalah seperti materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan, yang mana kaidah fikih ini itu tidak ditemukan secara khusus bentuknya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun Ijma'. Dan hubungannya qawaid fiqhiyah dengan ilmu-ilmu lainnya seperti halnya ilmu usul fikih dan ilmu fikih, semuanya saling berkaitan satu sama lain, karena pada dasarnya baik itu usul fikih maupun qawaid fiqhiyah maupun fikih, semuanya pokok pembahasannya itu kepada hukum syara'. Selanjutnya materi ketiga, yaitu membahas perbedaan antara qawaid fiqhiyah, dawabit fiqhiyah, dan nadariyat fiqhiyah. Perbedaan antara qawaid fiqhiyah dan dawabit fiqhiyah ini mencakup pada ruang lingkupnya. Dawabit fiqhiyah ini ruang lingkupnya hanya sebatas pada satu bab fikih saja, sedangkan qawaid fiqhiyah ruang lingkupnya ini mencakup kepada keseluruhan bab-bab fikih lainnya, tidak hanya pada satu bab fikih saja. Persamaannya sama-sama bersifat menyeluruh begitu. Untuk selanjutnya, perbedaan antara qawaid fiqhiyah dan nadariyah fiqhiyah. Sebenarnya ruang lingkup perbedaan antara qawaid fiqhiyah dan nadariyah fiqhiyah ini lebih luas nadariyah fiqhiyah. Mengapa? Karena nadariyah fiqhiyah ini ruang lingkupnya itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan teori hukum tersebut, baik itu rumusan, rukun, syarat, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan teori hukum tersebut. Selain dari itu, perbedaannya juga terletak dari terbentuknya. Kalau qawaid fiqhiyah ini terbentuk dari pengumpulan atau penyimpulan dari hukum fikih, kemudian ditarik benang merahnya. Seperti itu barulah terciptalah qawaid fiqhiyah ini. Sedangkan kalau nadariyah fiqhiyah ini terbentuk dari rukun, syarat, konsep, dan hal-hal lainnya yang memiliki keterikatan hubungan sehingga memunculkan teori hukum fikih yang bisa dipakai pada hukum hal-hal lainnya seperti itu. Nah, mungkin sekian saja review materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.